Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita di Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Kali ini kita ingin memperbincangkan apa yang menjadi pergolakan tuntutan teman-teman kepala desa beberapa waktu kemarin. Jadi kalau kita ikuti teman-teman kepala desa mulai dari stempel Garuda, kemudian dana untuk operasional kepala desa, ternyata jadinya adalah dana operasional pemerintah desa, jadi bukan dana taktis kepala desa seperti kepala daerah dan seterusnya. Kemudian terakhir bergulir tentang wacana untuk revisi undang-undang desa dengan beberapa catatan-catatannya, mulai dari peningkatan alokasi peningkatan dana desa, kemudian ada juga tentang memperjuangkan teman-teman perangkat desa, kejelasan status, kemudian kepala desa yang beberapa waktu yang lalu ada salah satu menteri yang menggulirkan tentang masa jabatan 9 tahun. Kemudian bergulir dan ternyata statement yang sempat saya pantau, menteri yang menggulirkan itu juga sempat mengatakan bahwa ya nunggu keputusan presiden untuk kemudian bahkan tidak ada lagi statement tentang 9 tahun dari menteri yang satu ini. Kemudian dari DPR sudah melakukan pembahasan kalau tidak salah di rapat panja, sampai informasi terbaru adalah kemudian sudah ke pemerintah, kemudian sudah balik lagi ke DPR. Tapi yang menjadi menarik adalah ternyata kemarin tidak keluar menjadi prolegnas 2023. Lebih jelasnya kita ingin mendengar langsung dari Ketua Kades Indonesia Bersatu KIB, Mas Pandoyo. Selamat berjumpa Mas Pandoyo, apa kabar? Selamat sore Kang Suryo, salam sejahtera, apa kabar? Oke, Mas Pandoyo, kita perlu dengar ini kabar berita perkembangan terakhirnya sebenarnya seperti apa. Oleh karenanya kita mengambil topik menakar aksi Kades kala dibohongi politisi, karena dibohongi politisi ini sudah beberapa kali. Kalau tidak salah saya mencatat waktu itu Pak Jokowi periode pertama pada saat kampanye di Jawa Barat menyampaikan 1,4 miliar satu desa. Ternyata juga 2000 selesai terpilih Pak Jokowi juga belum ada 1,4 kali 75.000 desa, artinya ini juga belum terpenuhi. Kemudian ada statement lagi bahwa perangkat desa akan diangkat menjadi PNS secara bertahap. Itu bagian dari Mohon maaf Kang Suryo, lagi ada gangguan audio saya. Oke. Nah, yang terakhir tadi bagian akhir yang belum disampaikan Kang Suryo, nggak kedengeran tadi. Ya, jadi kalau saya coba catat beberapa rekam jejak politisi yang sudah menjanjikan banyak hal untuk kepala desa, untuk perangkat desa, bahkan yang terakhir ini tentang undang-undang desa. Saya melihat bahwa ini kepala-kepala desa ini sedang dibohongi atau sedang diprank lah bahasa anak sekarang ini. Terus mau melakukan aksi apa ini? Apakah kemudian menerima sebagai satu kewajaran bahwa politisi itu ya hobinya memang ngeprank atau bagaimana? Silakan Mas Pandaya, mungkin update terakhir tentang undang-undang desa, revisi undang-undang desa yang digulirkan. Perjalanannya sudah sejauh mana dan kemudian ada limitasi tertentukah yang akan dikerjakan oleh teman-teman Kades Indonesia Bersatu ini ketika mungkin tidak seperti ekspektasi yang pernah dibayangkan. Silakan Mas Pandoyo. Oke, terima kasih Kang Suryo. Selamat sore kepada teman-teman
pemirsa TV Desa, utamanya semua stakeholder desa yang juga sore hari ini berkenan untuk mengikuti dialog yang digagas oleh Kang Suryo dengan tema yang sangat provokatif. Temanya ini baru membaca aja sudah memancing dalam tanda kutip kerusuhan ini. Sebelum ke sana, Kang Suryo, setidaknya saya ingin untuk sedikit flashback terkait dengan perjuangan teman-teman kepala desa agar terjadi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi agar kita tidak terkungkung pada satu pemahaman seolah-olah bahwa teman-teman kepala desa ini rakus, teman-teman kepala desa ini aluamah, berpikirnya tentang perpanjangan masa jabatan dari 6 ke 9 tahun. Kami ingin menyampaikan ini secara utuh dengan tujuan bahwa apa yang dipahami oleh masyarakat, bahwa apa yang diperjuangkan oleh teman-teman kepala desa ini sesungguhnya adalah hal-hal yang sangat urgent, hal-hal yang sangat penting terkait dengan keberadaan dan juga perkembangan desa serta masyarakatnya. Yang pertama, bahwa revisi Undang-Undang Desa ini sudah mulai didengungkan oleh teman-teman kepala desa semenjak tahun 2017. Bahkan pada tahun 2019, DPD juga sudah menginisiasi untuk mengirim draft mengusulkan rancangan revisi ini ke Badan Legislasi DPR RI. Namun demikian, sampai dengan akhir 2022, hal itu belum pernah terwujud. Sehingga kami dari para kepala desa saat itu menggagas membuat wadah namanya Kepala Desa Indonesia Bersatu akan turun ke jalan pada tanggal 22 Januari tahun 2022. Namun karena kondisi sudah menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru, setelah berkoordinasi secara lebih intens dengan pihak keamanan, akhirnya kami disarankan untuk menunda kegiatan itu dan alhamdulillah berhasil pada tanggal 17 Januari tahun 2023. Ini terkait dengan aksi turun ke jalan. Yang kedua terkait dengan substansi. Substansi dari revisi Undang-Undang Desa, setelah kami dengan teman-teman mengadakan beberapa kali FGD, mulai tanggal 24 Desember tahun 2022 di Magelang, dilanjutkan tanggal 31 Desember di Salatiga, kemudian lanjut lagi di Sukoharjo, Klaten, dan berakhir pada tanggal 11 Januari di Pati. Dari FGD itulah kemudian karena di dalam pelaksanaannya kita juga mengundang para akademisi, para stakeholder desa, maka muncul sebuah kajian akademik yang komprehensif. Apa saja sih yang semestinya direvisi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu. Kemudian di sana alhamdulillah teman-teman bisa bergerak kompak tanggal 17 Januari. Saat itu perwakilan DPR RI berkenan menerima Wakil Ketua DPR RI Pak Sudmi Dasko, kemudian juga ada beberapa anggota dari fraksi PDIP, dari PKB, dari Golkar maupun yang lain, kemudian ditemui oleh anggota Badan Legislasi. Tetapi setelah itu nyaris tidak ada bunyinya, tidak ada gaungnya, tidak ada tindak lanjutnya, hingga pada akhirnya pada tanggal 25 Mei 2023, kami berdelapan, saya, Mas Supratman dari Lamongan, Mas Agung dari Blora, Mas Kiswo dari Kudus, kemudian Mas Abdurrahman dari Jepara, Mas Agus Sudibyo dari Semarang, Mas Endang Kusnandar dari Cirebon, dan Mas Dudung Abdullah Yasin dari Majalengka, ini mengadukan beberapa anggota DPR RI ke MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan. Dari situlah kemudian terjadi paripurna tanggal 30 Mei yang intinya memerintahkan kepada Badan Legislasi untuk menindaklanjuti keputusan dari MKD
untuk menindaklanjuti tuntutan dari aspirasi kepala desa tentang revisi Undang-Undang Desa. Setelah itu, alhamdulillah ditindaklanjuti pada tanggal 19 Juni. Ini Balik sudah mulai membahas tentang revisi Undang-Undang Desa. Mulai sidang-sidang berakhir pada tanggal 3 Juli dan diparipurnakan pada tanggal 11 Juli 2023. Jadilah barang itu menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Ini sebuah kerja yang luar biasa menurut kami, karena terhitung semenjak keputusan MKD pada tanggal 26 Mei, paripurna yang memerintahkan untuk menindaklanjuti itu 30 Mei, kemudian ada pembahasan lewat panja di Balik itu mulai tanggal 19 Juni, dan sudah pleno ya. Panja itu kemudian memplenokan pada tanggal 3 Juli dan paripurna pada tanggal 11 Juli 2023. Kalau dihitung mundur, tidak ada waktu 2 bulan. Hal itu sudah selesai menjadi RUU karena mulai pembahasan tanggal 19 Juni dan kemudian paripurna tanggal 11 Juli. Sangat singkat sekali. Kalau dihitung mundur itu ketemunya hanya 22 hari. Saya ingin menyampaikan maksudnya apa ini di sini kok 22 hari. Saat ini kan sedang berkembang di kalangan teman-teman kepala desa bahwa masa kerja aktif teman-teman DPR RI yang terhormat, kalau dihitung sampai dengan pemilu itu kurang lebih kan hanya 50-an hari. Ini cukup enggak untuk membahas menindaklanjuti revisi Undang-Undang Desa itu? Mengingat bahwa hasil dari paripurna tanggal 11 Juli itu juga sudah dikirim ke pemerintah, dan informasi yang kami terima, karena kami juga terus memantau dan mengawal progres revisi Undang-Undang Desa ini, informasi yang kami terima bahwa Kemendagri yang diserai tugas oleh Pak Presiden sebagai leading sektor untuk menindaklanjuti RUU Inisiatif DPR ini telah mengirimkan DIM-nya beserta surat Presiden ke Setnek itu pada tanggal 8 September yang lalu. Dan informasi yang kami terima, karena kami juga tidak punya tanda terimanya, tidak melihat barangnya, informasi yang kami terima bahwa dari Setnek ini juga sudah mengirimkan surat Presiden sekaligus juga DIM kepada DPR pada tanggal 18 September pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu informasi yang kami terima. Dengan demikian kalau dihitung mundur lagi dari 18 September sampai dengan hari ini sudah ada waktu sekitar 22 hari. Kalau memang informasi yang kami terima itu benar, berarti barang ini kan sudah ada di DPR. Muncullah pertanyaan dari teman-teman kepala desa, ngapain sampai 22 hari belum ada kabar, belum ada progres sama sekali terhadap DIM dan juga surat Presiden terkait dengan revisi Undang-Undang Desa yang menjadi inisiatif DPR RI ini. Muncullah kemudian pertanyaan-pertanyaan itu, dan kadang juga karena tidak mendengar, tidak melihat progres yang jelas di DPR RI, ada beberapa wacana dari teman-teman kepala desa untuk bagaimana ini nanti dikawal dengan melibatkan banyak orang. Saya mengatakan dikawal dengan melibatkan banyak orang, karena selama ini memang yang awal ini juga hanya beberapa saja yang komunikasi secara intens kepada DPR RI, kepada pemerintah, ini beberapa orang, beberapa organisasi, tetapi saat ini sudah hampir seluruh kepala desa yang ada di Indonesia ini berkeinginan untuk mengawal secara bersama-sama agar barang ini selamat sampai tujuan sesuai dengan keinginan. Jadi intinya di situ, kami tidak merasa seperti judulnya Kang Suryo tadi, tidak ditipu, tidak. Hanya saja kami sampai dengan saat ini belum cukup paham, belum cukup tahu, belum cukup mengerti sampai sejauh mana progres dari RUU Inisiatif DPR ini berjalan di DPR. Demikian Kang Suryo. Oke, beberapa waktu sempat disampaikan tentang
DPR menyampaikan bahwa akan masuk dalam prolegnas. Tapi kemarin kita sempat mengikuti di rapat paripurna, ternyata kan tidak tersebut juga ini apa tentang undang-undang desa ini atau pembahasan revisi undang-undang desa ini masuk dalam prolegnas. Apa itu kemudian tidak dianggap sebagai satu prank yang kemarin disampaikan, oke tenang pokoknya nanti akan kita bahas, ternyata di dalam hasil rapat tidak ada menyebut itu. Gimana Mas Pandoyo? Eh, Perlu kita perjelas juga di sini bahwasanya memang seia dengan munculnya keputusan MK kaitannya dengan UU Ciptaker itu, bahwa ada beberapa undang-undang yang bisa masuk ke dalam pembahasan di DPR RI tidak harus lewat prolegnas, ya, tetapi lewat kumulatif terbuka. Termasuk di dalamnya adalah revisi Undang-Undang Desa, itu masuknya ke dalam kumulatif terbuka. Jadi 5 yang masuk itu termasuk Undang-Undang Desa. Itulah informasi yang kami terima dari DPR RI seperti itu. Artinya memang tidak seperti yang sempat disampaikan bahwa akan masuk dalam prolegnas ya. Jadi begini, mau itu apa ya? Di situ kan jelas kemarin di paripurna kami juga mengikuti secara seksama kemarin itu. Yang prolegnas prioritas sesuai yang direncanakan pada tahun 2022 masuk ke prolegnas prioritas 2023 itu kan ada beberapa itu, ada 37 atau 4 berapa itu. Kemudian ada yang masuk ke dalam kumulatif terbuka ada 5. Itu sama, itu kan posisinya kan sama, itu sama-sama ngantri gitu kan Suryo, termasuk di dalamnya RUU inisiatif DPR tentang revisi Undang-Undang Desa. Agenda ke depan ketika ini kita sudah bicara sebentar lagi akan pemilu dan kemudian apa mungkin butuh keajaiban ya karena waktunya tinggal sedikit, harus ada pembahasan antara pemerintah dengan DPR gitu kan. Nah mungkin bisa disampaikan juga terakhir komunikasi saya sempat mengikuti juga bahwa teman-teman ketemu nih dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya apa yang kemudian tertangkap atmosfernya di sana, Mas? Terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan, beberapa teman di asosiasi memang sangat intens berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik dengan pemerintah maupun dengan pimpinan DPR RI. Informasi, jadi kemarin itu setelah kita mendengar informasi bahwa surat presiden dan DIM dari pemerintah itu sudah masuk ke DPR, kita ingin juga untuk cross-check. Tapi di tengah-tengah kita cross-check ini juga mendapatkan kehormatan, kita diundang oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi dari Asosiasi Kepala Desa Indonesia AKSI diundang, hadir di sana ketua umumnya Pak Irawati. Saya sendiri hadir atas nama Kepala Desa Indonesia 1 selaku ketuanya, juga hadir juga Ketua Abdesi Bang Surtawijaya. Ada satu kemarin yang diundang nggak hadir, tetapi di situ pada intinya kita ditemui oleh beberapa dirjen dan juga beberapa direktur di sana bahwa revisi Undang-Undang Desa itu dalam proses. Diajak mengawal bersama-sama, kemudian berkomunikasi secara intens, kemudian juga bagaimana agar nanti proses dan progresnya serta hasilnya itu teman-teman kepala desa. Jadi intinya kita dari teman-teman asosiasi dari Kemendagri ini kan menyatukan visi dan persepsi bahwasanya memang undang-undang desa ini termasuk sesuatu yang sangat urgent untuk direvisi karena ada beberapa hal yang sudah perlu ada perbaikan sesuai dengan apa yang kemarin diputuskan di dalam paripurna DPR RI pada tanggal 11 Juli yang lalu. Di kalangan DPR RI kami juga dari teman-teman asosiasi berkomunikasi secara intens juga kepada para pihak yang berkompeten.
kepada badan keahlian, kepada sekretariat DPR RI, kepada Komisi 2, kepada Balek, kepada pimpinan, kita berkomunikasi secara intens. Dan kami berharap agar di dalam waktu yang tidak begitu lama sudah ada kejelasan terhadap kelangsungan dari revisi ini. Yang jelas, Kang Suryo, akhir-akhir ini kan banyak yang menarik-narik ini. Menarik-narik bukan dalam tanda kutip politiknya, bukan. Tetapi kemudian di antara teman mungkin memahaminya, wah ini bagus ini, karena ini mau diarahkan ke pasal 39 saja. Ini kan kalau kami secara pribadi dari KIB ini jebakan Batman ini. Nggak mau kita kalau ditarik ke sana. Masalahnya apa? Ini nanti kita akan sangat gampang sekali langsung dihadapkan kepada kelompok kontra. Loh, kan itu kepala desa maunya jelas. Padahal apa yang kami perjuangkan sesungguhnya ada 19 pasal, tetapi oleh Panja dan juga oleh paripurna di DPR RI kemarin justru diputuskan ada 19 pasal yang mesti direvisi yang diusulkan oleh DPR RI. Menyangkut banyak hal ini, mohon maaf. Kami berusaha ini juga untuk membuka kembali cakrawala serta cara pandang teman-teman kepala desa yang mungkin saat ini ada pihak-pihak tertentu yang ingin goreng-goreng dengan cara yang halus, tapi kita kurang peka barangkali ya. Karena di situ ya, Kang ya, saya ingatkan kembali berdasarkan kajian akademik yang kami sampaikan dan juga berdasarkan hasil dari pembahasan di Panja, hasil pleno di Panja dan paripurna kemarin itu kan ada banyak hal. Pertama, yaitu penyisipan 2 pasal di antara pasal 5 dan pasal 6, yakni pasal 5A tentang pengaturan hak desa atas dana konservasi dan atau dana rehabilitasi, dan pasal 5B tentang pengembangan pemanfaatan kawasan suaka oleh desa. Ini pertama. Maaf saya ulang kembali sekali lagi agar kita tidak terjebak. Ini kepala desa ini rakus biar tidak seperti itu. Bahwa yang kita perjuangkan ini secara komprehensif adalah demi kesejahteraan dan kemajuan desa sesuai dengan visi misi Pak Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran, yang menurut kami pinggiran itu ya desa itu. Yang kedua adalah perbaikan rumusan penjelasan pasal 8 ayat 3 huruf H tentang dana operasional. Ya, dana operasional ini ada kemarin, tapi pemahamannya ini kan kabur. Nah, ini perlu ada penjelasan itu. Kemudian yang ketiga pasal 26 ayat 3 tentang penambahan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. Kemudian yang keempat, saya upayakan untuk bisa baca semua, mohon diberi waktu karena waktunya longgar Kang Surya ya. Ini sambil kerokok enak sepertinya. Yang keempat, pasal 26 ayat 4 tentang kewajiban kepala desa untuk mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Ini kan juga termasuk di dalamnya bagaimana memperjuangkan demokrasi itu berjalan pada rule-nya supaya bisa on the track. Jadi jangan sampai nanti muncul opini kepala desa ini pinginnya kok malah memundurkan progres dan proses demokrasi gitu. 5. Pasal 27 perubahan rumusan substansi tentang kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Kemudian yang ke-6 pasal 33 menambah substansi syarat calon kepala desa, yakni tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan berturut-turut. Itu substansinya kan juga perlu, kalau memang nanti pada pasal 39 dan pasal 118 itu kemudian dirubah, direvisi, maka di situ juga terkait dengan substansi syarat calon kepala desa itu juga harus dirubah. Jadi supaya nyambung satu dengan yang lain. Tidak bisa kita ujuk-ujuk pasal 39. Nanti malah lucu nanti akhirnya.
7. Penyisipan satu pasal di antara pasal 34 dan pasal 35, yakni pasal 34A tentang jumlah calon kepala desa, di mana yang selama ini dirasa di desa itu ada pemaksaan-pemaksaan yang kadang ada dalam tanda kutip demokrasi dagelan. Calon yang muncul hanya satu, tapi diwajibkan harus 2, pada akhirnya kemudian istrinya diajak mendampingi untuk nyalon, anaknya untuk nyalon, menantunya, bahkan mertuanya. Ini juga kita perjuangkan bagaimana agar seandainya yang muncul itu hanya satu calon, ya tidak usah harus 2 lah, cukup 1 saja kan nggak masalah, mau itu pakai lawan kota kosong atau langsung ditetapkan oleh panitia lewat musyawarah mufakat atau yang lain. Ini yang kita usulkan. Kemudian pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa. Nah, inilah kadang yang kita mendapatkan banyak bulian. Yang semula itu 6 tahun, kita perjuangkan untuk 9 tahun, baik itu secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dasarnya apa? Dasarnya adalah, Kang Suryo, bahwa baru saja beberapa hari yang lalu ya ada pilkades di kabupaten tetangga di Demak itu ya. Kita juga bisa melihat bagaimana di sana ada 2 tempat yang terjadi kerusuhan. Juga ada di Kabupaten Cirebon atau Kabupaten Indramayu kemarin yang lumayan dinamis juga. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan. Serta kita juga ingin meletakkan substansi desa itu sendiri, apakah definisi desa itu merupakan pemerintahan terkecil dari NKRI ya sebagai pemerintahan terkecil. Dengan demikian konsekuensinya ya apa yang melekat kepada kepala desa itu seperti yang melekat pada presiden, pada gubernur, pada bupati. Di sana ada dana operasional, ada biaya rumah tangga maupun yang lain, ataupun diberikan hak keistimewaan untuk pengelolaan desa. Kalau keistimewaan toh kita juga punya contoh seperti provinsi aja kan ada provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sana ini mohon maaf kepala daerahnya ini juga istimewa dibandingkan yang lain. Ini dasar kajiannya. Kemudian di bagian ke-9 adalah penyisipan satu pasal di antara pasal 50 dan pasal 51, yakni pasal 50A tentang hak perangkat desa. Kemudian yang ke-10 perubahan pasal 56 tentang masa keanggotaan BPD. Jadi tidak hanya kepala desa dan perangkat desa yang diperjuangkan, tapi juga termasuk BPD. Ya, dari 6 jadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, dan pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Jadi gendernya juga kita perjuangkan, bukan menang-menangan laki-lakinya, tapi dari sisi gender kita juga berjuang. Kemudian yang ke-11 pasal 62 tentang penambahan hak badan permusyawaratan desa untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan serta mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah ini jadi bukan hanya tentang kepala desa tapi juga tentang BPD juga. Kemudian yang ke-12 pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa 20% dari dana transfer daerah. 13 penyisipan satu pasal di antara pasal 72 dan 73, yakni pasal 72A tentang pengelolaan dana desa untuk peningkatan kualitas masyarakat. Sampai yang terakhir pasal 118 tentang aturan peralihan bagi kepala desa dan anggota badan permusuhan desa yang telah menjabat 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Kemudian B, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan 1 periode lagi. C, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini. D, kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. E, perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ini semua sudah menjadi RUU inisiatif DPR.
Maka kadang saat ini saya juga tersenyum, ketawa karena merasa agak apa ya, ada yang menggelitik gitu. Ada yang mau menarik-narik, membawa-bawa kembali lagi. Oke lah, kita harus ke sini pasal 39 saja. Ini RUU ini sudah yang menginisiasi, ini DPR judulnya. Ngapain kita kepala desa kemudian mau ditarik-tarik ke sana? Ini kan wah ini kacau ini. Bisa jadi kita Oke, ini Mas Pandayo, Oke, ketika siap. ketika draft RU-nya sudah gitu kan, kemudian kemarin sudah ketemu dengan teman-teman dari teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada informasi tentang DIM, daftar inventarisasi masalah. Apa yang kemudian ada di dalam daftar inventarisasi masalah dari pemerintah? Kalau mungkin teman-teman kemarin sudah ada pertemuan, ada kemungkinan kan sudah dapat nih. Oh, DIM-nya itu kira-kira ini, yang dicermati ini, dan seterusnya. Yang jelas begini kan, jadi ini kan menjadi apa ya, wewenangnya pemerintah untuk penyusunan DIM versi pemerintah dan juga terkait dengan surat presiden. Jadi saya tidak ingin mendahului apa isi DIM itu. Kami hanya berusaha untuk mendengarkan diskusi-diskusi yang berkembang di antara para kementerian yang mendapatkan tugas dari Pak Presiden untuk menindaklanjuti tentang itu. Diskusi yang berkembang itulah kemudian yang akan kami kawal secara bersama-sama begitu. Jadi kami tidak berani mengatakan DIM-nya bunyinya begini, DIM-nya bunyinya begini, karena apa? Karena barang ini kan belum dibuka oleh DPR RI. Tetapi yang jelas bahwa kemarin kita berdiskusi di Kemendagri bahwa apa yang menjadi inisiatif, apa yang ada di draft revisi inisiatif RUU inisiatif DPR ini akan diperjuangkan secara maksimal, secara bersama-sama. Intinya diskusinya di situ kan. Jadi kalau yang dikatakan saat ini kepala desa lagi kena prank, saya berharap ini bukan prank lah, ini baru uji nyali, uji kesabaran gitu loh, sabar enggak gitu. Sabar enggak kira-kira sampai anggota dewan yang baru terbentuk kan kira-kira seperti itu. Oke, Mas Pandayo, yang mungkin berkembang dari diskusi yang sempat saya ikuti dan seterusnya, setidaknya kalau perangkat desa tentang kejelasan status, kalau kepala desa tentang periode yang dari 6 menjadi 9, dan yang berkembang juga itu masih tetap 3 kali, artinya kalau kemarin 6 3 kali ya sekarang 9 3 kali. Kalau boleh nih bahasa dari DIM-nya kementerian DIM-nya pemerintah ini, apakah kemudian itu menjadi satu catatan mereka atau kemudian mereka menyetujui atau tidak ada catatan inventarisasi masalah dengan klausul yang itu? Gini Kang Suryo, jadi sekali lagi kami mengikutinya baru sebatas informasi-informasi yang kami dengar dari diskusi-diskusi yang ada di pemerintah, bahwa memang masih ada dinamika, bahwa memang masih ada pembahasan-pembahasan lebih lanjut, karena di sana sifatnya juga kalau bahasanya undang-undang untuk dibahas di tingkatan selanjutnya itu memang Tapi kan DIM itu kan udah dibuat, sudah diserahkan ke DPR, artinya sudah tidak ada pembahasan di internal pemerintah dong. Mohon maaf Kang Suryo, jadi ada ada etika yang harus kami jaga. Jadi kalau barang itu belum benar-benar fix dibuka oleh yang berkompeten, kami juga tentunya tidak berani untuk menyampaikan hal itu kepada publik. Kami tidak punya hak untuk mempublish itu. Hanya saja informasi yang kami dengar memang masih ada dinamika, ya, ada dinamika terkait dengan pasal-pasal krusial tersebut. Jadi intinya teman-teman di internal kepala dinamika itu ada di pemerintah atau akan senantiasa mengawal itu sesuai dengan apa yang
menjadi aspirasinya. Dan di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa teman-teman kepala desa kalau selama ini yang awal ini masih sebatas beberapa orang, ke depan begitu menjelang pembahasan di DPR RI antara DPR dan pemerintah, kemungkinan teman-teman akan mengawal dengan jumlah personil yang lebih banyak. Intinya di situ, Kang Joni. Oke, kita berikan kesempatan mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan respon, silahkan resen, nanti kita buka apa mic-nya. Tadi ada dari aksi tapi kayaknya udah nggak bergabung. Silakan kalau ada yang ingin memberikan apa komentarnya. Tapi dalam catatan kita bahwa satu memang tidak masuk prioritas di 2023. Yang kedua, dalam rapat kerja pemerintah Balik DPR dan DPD pada Selasa 12 September, 1 bulan yang lalu, ini ada 47 RUU yang masuk prolegnas prioritas 2024 dan tidak ada RUU desa di sana. Jadi 47 itu saya sudah coba baca, coba cermati, nggak ada yang masuk dalam prioritas 2024 masa sidang pertama di DPR yang baru nanti terpilih. Artinya bahwa memang saya melihat ini prosesnya masih cukup masih cukup belum jelas bahwa memang akan menjadi pembahasan secara khusus oleh DPR dan pemerintah karena sepaham saya itu pembahasan pasti berdasarkan kepada daftar prioritas. Jadi daftar prioritas ini 47 prioritas di 2024 itu nggak ada undang-undang desa. Jadi pembahasan RUU desa atau perubahan RUU desa itu tidak ada. Itu untuk yang 2024 artinya memang kemungkinannya adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Pandoyo, ya sebelum masa ini habis ya ada pembahasan itu walaupun memang di prioritasnya kemarin antara pemerintah dengan DPR kita juga mendengar beberapa undang-undang yang kemudian menjadi prioritasnya diselesaikan di 2023. Silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, komentar, responnya, Kang Rukyat mungkin silakan kalau ada yang ingin disampaikan karena ini termasuk mengikuti perjalanan undang-undang desa dan mungkin paham juga ini tentang bagaimana politisi itu memainkan perannya ketika bicara tentang undang-undang desa karena undang-undang desa ini seingat saya ketika dulu pertama mulai bergulir tentang perlunya undang-undang desa di 2006 kalau nggak salah itu mulai bergulir. 2009 itu ada rancangan undang-undang pembangunan desa dan kemudian tidak ada cerita lanjutannya, kira-kira seperti itu. Kemudian bergulir sampai lahirnya di 2014. Silakan Kang Rukyat, ada yang ingin direspon? Apakah sebagai kepala desa dulu menjabat merasakan juga prank-pranknya politisi atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kojo yang terus semangat dan alhamdulillah nih. Saya tadi ngelihat Pak Didi itu sahabat saya kemana itu. Ketua Umum Pak Didi Medan dan Pak Pandoyo yang mungkin baru saya kenal nih. Jadi Kepala Desa Indonesia Bersatu. Ya sedikit saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kojo yang masih ingat sama saya hingga dilibatkan untuk ikut menjadi pendengar, sebetulnya pendengar saya. Karena saat ini saya hanya sebagai pemerhati, karena memang sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Tapi ketika bicara tentang desa, ya sedikit respect, karena memang
ada historis yang sebagaimana Pak Suryo ketahui bahwa dalam upaya melahirkan undang-undang desa, kami bersama teman-teman yang lain itu berjibaku hampir kurang lebih 10 tahun di jalanan dengan berbagai dinamika yang dimainkan oleh pemerintah, yang dimainkan oleh para politisi, yang seringkali memberikan janji-janji yang sesungguhnya itu hanya merupakan sebuah fiksi. Jadi terkait apa yang tadi disampaikan, saya sebetulnya tidak terlalu banyak mengikuti, tapi ending akhirnya mengatakan tadi bahwa rancangan undang-undang desa tentang revisi undang-undang desa itu tidak masuk prolegnas. Sementara belakangan janji-janji para politisi begitu menggairahkan untuk para kepala desa yang turun ke jalan. Ya. Terkait dengan adanya revisi atau rencana dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang desa, saya sepaham. Hanya saja saya kurang sepaham apabila revisi yang akan dilakukan menyoal tentang masa jabatan, soal tentang PNS perangkat desa, yang menurut saya kurang kurang rasional lah menurut saya. Kalau menurut saya pribadi, kalaupun saya jadi kepala desa lagi, karena besok saya ikut lagi, saya kurang sepaham dengan masa jabatan 9 tahun. Yang perlu direvisi terkait dengan soal pemanfaatan dana desa, itu menjadi penting. Kemudian tentang bagaimana dana yang digelontorkan oleh pemerintah menjadi berkelanjutan, tidak habis setiap tahun, itu penting. Kemudian bagaimana persyaratan calon kepala desa harus diperbaiki, tidak seperti sekarang minimal SMP boleh persamaan dan sebagainya, sehingga banyak terjadi di lapangan kepala desa nggak ngerti apa-apa, karena banyak kepala desa memiliki jasa boleh bikin persamaan dan sebagainya. Bahkan ada beberapa desa tuh di YouTube banyak ngomong aja nggak ngerti bagaimana dia bikin peraturan desa, bagaimana dia membuat rancangan tentang pembangunan desa. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu kami sepakat. Kemudian ada hal lain penting yang perlu disikapi juga oleh teman-teman kepala desa sekarang aktif, bahwa pada akhirnya semua akan menjadi purna bakti. Karena kebetulan saya sekarang ada di purna bakti kepala desa seluruh Indonesia, yang saat ini nasibnya hampir 90% itu, mohon maaf, sangat memprihatinkan. Ke depan saya berharap revisi Undang-Undang Desa memuat klausul tentang pemanfaatan dana desa, di mana salah satunya mempersiapkan para purna bakti kepala desa tidak seperti sekarang ini. Contoh, misalkan ada iuran kepala desa per tahun, misalkan 2,5 juta per tahun, kali 9.000 yang dikelola oleh koperasi purna bakti kepala desa, sehingga kemudian pada saat kepala desa sekarang aktif menjadi purna bakti tidak mengalami nasib yang sama seperti mantan kepala desa sekarang. Itu seperti itu. Jadi terkait dengan apa yang menjadi usulan teman-teman ya tentang masa jabatan, Ketua Umum saya sudah jelas mengatakan bahwa kurang sependapat. Ya, kalau kaitan dengan perpanjangan masa jabatan 9 tahun itu terlalu lama. Kalau alasannya tidak bisa mengkoordinasikan dengan lawan politik, itu bullshit itu. Itu bullshit itu. Enggak cukup 6 tahun hasil kajian yang dilakukan secara ilmiah oleh para pemerhati desa. Yang saya melihat sekarang ini lebih kepada kepentingan politis. Dan saya berharap kepala desa itu jangan terlalu bicara tentang kepentingan pribadi lah. Kita bicara kepentingan desanya, kemudian masyarakat desanya. Kalau lihat mungkin kita coba mencermati bahwa ini kan waktu tinggal pendek ini. Kemudian ada proses yang daftar inventarisasi masalah dari pemerintah juga sudah masuk ke DPR. Dengan waktu yang ada ini, pengalaman Kang Rukyat yang waktu itu mendampingi proses, masuk akal nggak kira-kira kalau 2023 ini terjadi? Itu persis itu persoalan politis, Pak.
yang terbukti sekarang, ketika kemarin digembar-gemborkan Pak Pandowo sudah berapa kali paripurna dan sebagainya, tapi begitu masuk kita tengok ke inventarisasi masalah, itu tidak masuk prolegnas. Itu fakta. Fakta bahwa apa yang dilakukan sama ini hanya sebuah seremonial untuk memberikan iming-iming kepada para kepala desa yang nantinya terkorelasi dengan persoalan pemilihan presiden dan atau anggota legislatif. Artinya Kang Royat nggak yakin bahwa kemudian ketika tidak masuk di prolegnas ini akan proses dan kemudian terjadi revisi undang-undang desa. Tidak yakin untuk dilakukan sekarang ini. Tidak yakin karena walau bagaimana terlepas itu dilakukan oleh para ahli, ya, melakukan konsultasi dan sebagainya, mohon maaf, semua itu hanya bagian dari upaya untuk meredam suasana. Pada endingnya tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin, ya, undang-undang itu disahkan pada sebelum pemilihan, ya. Sebelum presiden itu impossible. Kalau menurut saya impossible. Dan artinya ada kemungkinan ini teman-teman lagi diprank nih sama pemerintah dan DPR, politisi. Artinya kenapa? Ini kemungkinan teman-teman sedang pada kenyataannya memang sedang dibuai untuk kemudian tidak terjadi itu revisi itu. Iya, itu kan bagian strategi bagaimana mengamankan negara juga, ya kan? Bagaimana negara ini aman menjelang pemilu, tidak terjadi sesuatu hal yang mengganggu rencana pelaksanaan pemilu, maka ada upaya untuk mensiasati terhadap adanya tuntunan para kepala desa di musim pemilu ini. Nah, dibuatlah strategi menurut dugaan saya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan endingnya ternyata itu terbukti, analisa itu terbukti ketika, ya, rancangan undang-undang itu tidak masuk dalam prolegnas. Kami saja dulu 10 tahun berjibaku berdarah-darah walaupun rasional. Ya, tapi waktu itu ada proses memang ada proses bahwa undang-undang desa masuk prolegnas ya, Kang Rukyat ya? Ada. Bahkan ketika kita demo terakhir itu Pak Priyo Budi Santoso bersama Budi Sudarmiko itu mengeluarkan seakan-akan draft undang-undang ketika teman-teman di lapangan rusuh, ya kan, bahwa sesungguhnya undang-undang desa tinggal ditandatangani, itu dibawa di atas mobil saya ada di sebelah Budi Santoso waktu itu, ya itu hanya teori untuk meredam massa yang kemudian kepala desa dengan keterbatasan kemampuan itu bersorai bahwa pada kenyataannya tidak ada itu, dan emang pemerintah ini penundungan kebohongan. Gak bisa, kalau saya mah jujur aja. Terima kasih Kang Royat yang sudah berbagi. Saya pamit undur diri, kemungkinan saya mau kondangan dulu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau yang kita coba tangkap tadi bahwa memang ada kondisi-kondisi yang mungkin, artinya yang memungkinkan untuk kecil terjadinya proses itu, tapi kita berharap bahwa memang pengawalan yang dilakukan oleh teman-teman KIB ini berjalan dengan lancar, dan kemudian sebelum pemilu itu ada proses untuk pengesahan atau pembahasan dan kemudian pengesahan. Mas Pandowo, dengan waktu yang ada yang sudah terhitung 14 Februari, Valentine Day itu adalah pemilu, kemudian sisa masa sidang dan seterusnya. Dalam kalkulasi KIB, kira-kira kemudian ada batas kapan kemudian menjadi satu batasan bahwa ini pasti akan bisa ketika sampai tanggal ini memang ada tanda-tandanya, atau memang kemudian ya tadi seperti yang Mas Pandowo sampaikan,
ya karena belum dipublish ya belum bisa jadi pembahasan teman-teman. Kemudian nanti ternyata apa di DPR juga belum ada agenda, ya berarti apa memang prosesnya adalah proses lobby-lobby yang kemudian apa silent lah ya. Artinya teman-teman kepala desa juga mungkin menjadi banyak berspekulasi dan seterusnya karena memang ya ada agenda-agenda yang tidak terpublish. Kira-kira apa rencana aksi dari apa KIB dengan kondisi yang ada sekarang ini, Mas Pandoyo? Terima kasih Kang Suryo. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk Mas Ruhyat. Beliau mantan kepala desa yang alhamdulillah masih begitu besar memberikan atensi, perhatian pada desa dan juga pemerintahannya serta masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apakah ini masuk prolegnas atau tidak. Nah ini mohon maaf Kang Suryo, di internal DPR sendiri di awal ketika RUU ini masuk ke dalam pembahasan, ada yang sudah berproses ini, ada yang jawabnya masih ngalor itu, belum masuk ya begitu. Tetapi kami sebagai orang yang bermadhab positif dan juga sedikit banyak melihat proses yang ada di DPR. Tidak mungkinlah yang namanya DPR RI itu kemudian berdarah-darah mulai proses dari paripurna. Ini semuanya produk hukum, ini proses bernegara. Masa mereka ngeprank, masa mereka kemudian dengan sengaja untuk apa itu menipu kepada teman-teman kepala desa. Kita perhatikan di paripurna tanggal 30 Mei itu jelas bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan memerintahkan kepada Balik, itu jelas. Kita masih punya itu videonya. Alhamdulillah karena dibantu Kang Suryo dari TV Desa, kita masih dokumennya masih lengkap. Kemudian juga kita melihat proses pembahasan yang begitu luar biasa. Pagi, siang, malam, bahkan seminggu 2 kali, mulai tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli. Di panja sampai dengan di paripurna. Masa kemudian paripurna itu yang disetujui, disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik itu lewat media sosial, media elektronik, dan secara langsung teman-teman perwakilan asosiasi kepala desa seluruh Indonesia hadir di Senayan, menyaksikan dari balkon. Masa itu ngeprank? Kan sesuatu yang tidak mungkin. Ini Tapi kenyataannya tidak keluar di prolegnas loh, Mas. bahwa DPR ini serius di dalam apa menginisiasi revisi undang-undang tentang desa itu. Ingat hanya dalam waktu 22 hari Kang Suryo itu selesai. Dan tapi kenyataannya kan nggak keluar di prolegnas, Mas. Ya. Di prolegnas nggak keluar 2023, di prolegnas 2024 juga nggak keluar. Ini kan juga bukti nyata. Disinilah Kang Suryo yang harus kita berupaya untuk menyatukan bahwa ada dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu, bahwa ada beberapa undang-undang yang ada keterkaitannya dengan UU Cipta Kerja itu pembahasannya dimasukkan ke dalam daftar kumulatif terbuka. Di dalamnya ada Undang-Undang Desa. Nah, ini masuk di situ lewat kumulatif terbuka ya. Nanti bisa melihatlah seluruhnya, nanti bisa kami unggah juga di grup-grup kepala desa di mana jalan atau pintu masuknya Undang-Undang Desa untuk direvisi pada tahun ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa pemerintah tidak melewati dari batasan waktu untuk membahasnya, di mana tanggal 18 September kemarin itu adalah hari terakhir kesempatan pemerintah untuk memasukkan DIM dan surat presiden ke pimpinan DPR. Informasi yang kami dapat dari kementerian dan juga dari badan keahlian bahwa barang itu benar-benar sudah dikirim oleh pemerintah, oleh Setnek ke DPR RI pada tanggal 18 September jam 19 WIB. Ini sudah terkirim. Artinya apa? Sisi dari Senayan, DPR ini serius.
untuk menindaklanjuti aspirasi dari teman-teman kepala desa. Ya, dengan memasukkan revisi ini menjadi inisiatifnya dan masuk ke dalam daftar kumulatif terbuka. Pemerintah juga serius karena sudah menindaklanjuti lewat penyusunan DIM dan juga ada surat dari Presiden dan serius sudah dikirim. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa revisi Undang-Undang Desa ini akan selesai pada tahun 2023. Ininya di situ Bang Surya. Oke, kalau kemudian tidak terjadi, nah, ini yang apa yang akan dilakukan oleh kepala desa? Saya harus masuk ke pancingannya Kang Surya, yang menarik itu kan ini. Kira-kira Ya apa? tadi kan Mas Pandoyo menyampaikan yakin tidak ditindaklanjuti kan begitu Kang Surya. Ya, apa yang akan dilakukan? Saya tadi menyampaikan tidak secara vulgar bahwa insya Allah teman-teman kepala desa akan mengawal secara maksimal dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan yang kemarin ngawal. Intinya di situ Kang Surya, saya tidak menyampaikan dengan vulgar. Terima kasih. Kalau kemudian dikawal dengan jumlah yang sangat besar, tetapi kemudian pada saat sampai pada saat pemilu itu ternyata juga tidak ada yang tidak ada hasil apapun. Kira-kira apa ini Mas yang akan dilakukan oleh teman-teman kepala desa? Karena kan teman-teman kepala desa ini kan sebenarnya orang-orang yang punya cukup kekuatan bicara tentang bagaimana memberikan pengertian kepada para pemilih harus memilih dengan bijak dan seterusnya. Ini kira-kira apakah akan ada sesuatu yang dilakukan atau ya kalau sudah maksimal sudah digeruduk dengan ratusan ribu orang kepala desa dan ternyata tetap nggak ada hasil, ya mau gimana lagi, berarti kita sudah berjuang maksimal dan tidak melakukan agenda apapun umpamanya. Apakah akan seperti itu? Karena saya ingat betul waktu itu di 2012 terakhir saya mengikuti proses pengawalan tanggal 14 Desember 2012 itu masa aksi begitu banyak dan itu satu hari itu langsung selesai. Langsung selesai itu artinya bahwa dengan alasan keamanan, dengan alasan aturan dan seterusnya, maka harus bubar. Dan pada saat bubar itu kemudian ada beberapa teman kepala desa, perangkat desa yang katanya mau diantar ke bis, disuruh naik ke mobil polisi, nggak taunya dibawa ke Polda kan gitu, ditahan di sana karena dianggap melakukan perusakan. Saya bisa menyampaikan itu karena memang saya terlibat langsung dan saya yang bertanda tangan untuk mengeluarkan mereka sebelum 1 kali 24 jam, karena kalau sudah lebih dari 1 kali 24 jam itu harus berlanjut 3 hari. Jadi akhirnya alhamdulillah bisa keluar teman-teman dari Polda, kemudian saya menandatangani jaminan bahwa mereka tidak ada yang melakukan perusakan dan seterusnya. Dan saya melihat ya memang kondisinya ketika membuat aksi, kemudian lapangan terkondisi bahwa memang cuma 1 malam dan seterusnya, untuk kembali menggerakkan itu kan juga bukan hal yang gampang, atau untuk kemudian mencoba bertahan lebih dari 1 hari itu juga bukan hal yang gampang. Nah, pertanyaannya mungkin di penghujung acara ini, karena ini nggak terasa sudah hampir 1 jam. Mas Pandoyo, aksi besar ketika kemudian dilakukan dan kemudian itu selesai dan tidak ada tanda-tanda 2023 ini ada revisi. Apa yang kemudian terpikir oleh teman-teman kepala desa untuk melakukan sesuatu? Terima kasih Kang Suryo. Jadi setidaknya rangkaian pertanyaan yang panjang di bagian akhir tadi itu, ini adalah sebuah pengalaman dari Kang Suryo secara pribadi yang nantinya mungkin juga ditindaklanjuti oleh teman-teman kepala desa tanpa saya harus menjawab. Terima kasih Kang Suryo. Oke, terima kasih. Artinya teman-teman kerabat desa yang mengikuti acara ini tadi dari Ketua Kades, Kepala Desa Indonesia Bersatu, tadi menyampaikan mungkin akan ada agenda yang cukup besar
untuk ke DPR mungkin karena ini pemerintah sudah masuk ke sana. Tetapi kalau kemudian teman-teman penggiat desa ada yang berharap 2023 ini ada revisi Undang-Undang Desa dan kemudian kenyataannya tidak ada revisi Undang-Undang Desa, kita masih belum tahu aksi apa yang akan dilakukan karena memang tidak terekspos pada kesempatan kali ini. Tapi semoga kita bisa melihat bahwa semangat juangnya itu jelas. Ketika memang tidak ada hasil, maka ya harus ada sesuatu yang mungkin dilakukan. Tapi bisa juga ya karena kelapang dadaan teman-teman ya tidak ada sesuatu pun tetap mensukseskan semua agenda-agenda dari pemerintah, semua agenda-agenda dari politisi yang sudah memberikan janji tapi belum ada bukti. Mungkin sampai di sini Kerabat Desa, kita akan berjumpa kembali di Mimbar Desa Merdeka dalam episode-episode yang lain, dan kita akan terus mengangkat tema-tema atau topik-topik yang menarik untuk bagaimana kita membawa daulat desa. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia, salam Mimbar Desa Merdeka, saatnya kita bicara daulat desa. Terima kasih. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa.